Ya. Bagaimana pengajuan kebijakan terkait THE ya Pak untuk daerah pedalaman? Untuk THE, untuk yang misalnya tidak memiliki akses internet, bisa mengajukan permohonan atau izin kepada UPJJ masing-masing. Ya, nanti UPJJ akan memberikan pemberitahuan ke UT Pusat. Apakah nanti mahasiswa akan dibantu melalui ujian susulan ataupun bentuk lain itu nanti UPJJ yang berkoordinasi dengan UT Pusat. Untuk mahasiswa yang menjadi panitia pilkada, ada kebijakan khusus bahwa ada penggantian tanggal, yaitu dari tanggal 8, 9, dan 10 akan diganti ke tanggal lain. Karena mahasiswa yang menjadi panitia bertugas 3 hari mulai dari tanggal 8, 9, dan 10. Oke Pak, ada lagi nih pertanyaannya. Apakah tahap sistem ujiannya tetap open book? Iya, udah dijelaskan dalam surat edaran bahwa ujiannya merupakan open book. Boleh mencari buku dari modul, boleh mencari dari sumber lain. Kemudian untuk pengajuan kebijakan panitia pilkada bagaimana caranya ya Pak? Itu barusan dijelaskan bahwa nanti di dalam aplikasi saat login pertama akan keluar informasi jika mahasiswa merupakan panitia dari pilkada, disediakan menu untuk mengunggah surat bukti atau surat keterangan bahwa dia menjadi panitia. Kemudian dia mahasiswa diberikan pilihan untuk mengganti atau hari ujiannya ke hari yang lain. Ya, password yang digunakan untuk UAS THE itu pakai tanggal lahir atau disediakan oleh UT? Kintan aja yang jawab. Oke, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman bahwa ini udah dijelaskan berulang kali bahwa username itu menggunakan NIM dan NIM mahasiswa ya. Passwordnya itu menggunakan tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Dan jangan lupa dikasih garis miring. Jadi formatnya itu sama dengan TMK. Oke, yang lain. Bila pada saat jadwal ujian ada tugas di pulau terluar yang susah sinyal internet, apakah ada ujian susulan atau perbaikan? Nah, itu tadi menggunakan aplikasi yang saat awal login. Jadi mahasiswa bisa mengirimkan surat keterangan atau surat pemberitahuan bahwa memang dia ada kondisi tugas pada tanggal yang sesuai surat tugas itu, dan diajukan melalui aplikasi. Apakah dia ingin ditunda diganti hari lain, itu hari apa, selama range hari ujian, yaitu mulai dari tanggal 5 Desember sampai tanggal 16 Desember. Bila ada mata kuliah yang terlewat karena pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggal, apakah akan ada UAS susulan? Tidak ada. Sudah ditentukan di KTPU. Jadi tidak menangani urusan personal. Jadi nanti mahasiswa harus mengikuti ketentuan yang sudah ada dalam tata tertib di ujian. Baik Pak. Ada lagi pertanyaannya. Maaf mau bertanya, pengerjaannya jadwal jam ujian dan pengunduhan itu apakah sudah ditentukan? Kintan aja yang jawab. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Padi ya teman-teman bahwa jadwal ujiannya itu sudah ditentukan. Kalian bisa mengecek atau melihatnya di KTPU masing-masing ya. Ada tanggal ujiannya, dan kalau kalian sudah membaca lampirannya pasti sudah tahu dong jadwal untuk pengunduhan dan pengunggahannya itu mulai kapan sih gitu. Oke. Nah, ada lagi Pak. Ini sama kayak yang sebelumnya ya, Pak Adi. Apa? Minta dibagi slide atau
Intan dan Pak Adi suaranya mati, ke-mute. Ada yang ke-mute, ada penyusup. Waduh, tadi sempat ngomong malah ditutup. Iya, ulangi. Oke. Ini sebenarnya dari sebelumnya sudah ada yang ngomong kayak gini. Pak Adi, minta dibagi slide atau video materi THE ini ya Pak, mengantisipasi kelewatan atau lupa. Terima kasih Pak Adi. Oke, nanti saya kirim ke Bu Heni. Oke. Ada lagi Pak. Apakah tiap di hari ujian akan dimintakan PIN? PIN itu kalau mahasiswa mau unggah ulang jawaban ataupun edit jawaban, kalau mahasiswa tidak akan unggah ulang jawaban, PIN-nya tidak diperlukan. Ya, PIN ini akan otomatis muncul saat mahasiswa unggah pertama kali BCU, apapun mata kuliahnya. Jadi jika mahasiswa punya 5 mata kuliah, dia akan muncul 5 PIN. Oke, ini ada lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kalau misalnya di jadwal UAS itu mahasiswanya lahiran apa ada kebijakan dari UT? Melahirkan ya? Iya Pak. Biasanya melahirkan berapa jam? Tergantung pembukaannya Pak. Pembukaan 1 sampai berapa? Sampai 4? Tergantung anak berapa Pak. Ya. Ada berapa? Jadi bisa nanti dia minta tolong suaminya ngunduh naskahnya, kemudian dibacakan, nanti bisa suaminya bisa tulis tangan, nanti dikirim. Iya. Kayaknya susah kalau untuk urusan yang personal seperti ini ya, karena beda-beda, tapi ajukan saja permohonan izinnya ke UBJJ. Nanti UBJJ akan mengkomunikasikan dengan UT Pusat. Karena masalah seperti ini kan tidak bisa diduga, kadang juga keadaan kecelakaan atau apa kita tidak bisa berencana kan. Yep. Ada lagi? Melihat ada lagi Pak. Ya, melihat jam berapa untuk ujian dilihat di mana ya Pak? Di KTPU hanya kode misalkan 1.1, 1.2 dan sebagainya. KTPU-nya salah kali, KTM ya yang muncul. Di dalam KTPU sudah lengkap, ada NIM-nya, ada nama mahasiswa, ada kode dan nama mata kuliah, kemudian sebelah kanannya ada tanggal ujiannya. Ada lagi pertanyaannya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah jawaban boleh mengambil dari internet dan situs apa saja yang diperbolehkan? Dan adakah ketentuan penulisan dalam menjawab soal ujian, serta apakah soal ujian harus ditulis ulang? Baik, untuk mencari jawaban silakan cari di mana saja, karena sifatnya open book. Jadi nanti yang penting menjawab pertanyaan harus langsung ke pokok permasalahannya, tidak perlu bertele-tele, tulisannya banyak tetapi tidak ada jawaban yang mengena. Yang saya bilang tadi, tidak ada kata kuncinya di dalam jawaban itu, percuma. Kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi tadi yang terakhir? Ini Pak. Oke. Adakah ketentuan penulisan dalam menjawab soal ujian? Tidak ada. Kalau tulis ulang tidak perlu ditulis soalnya lagi. Tulis tangan harus rapi dan bisa dibaca. Kalau diketik juga digunakan huruf standar, misalnya ukurannya 12, bisa menggunakan tipe huruf Times New Roman atau apapun yang bisa dibaca dengan jelas. Ini ada lagi. Untuk ujian apakah jawaban harus ditulis tangan atau bisa diketik Pak?
Udah pertanyaan yang ke 101. Jadi jawaban boleh tulis tangan dan boleh diketik. Dia boleh diketik di komputer atau diketik pakai mesin ketik. Nanti di-scan. Oke, baik, lanjut. Bagaimana ketika tanggal ujian kita pada pas atau tepat pada saat keluar kota? Apakah bisa diganti di hari lain? Kotanya suruh masuk, jangan di luar. Jadi kalau kasus seperti ini, mahasiswa yang harus menyesuaikan, bukan sistemnya yang harus menyesuaikan ke mahasiswa. Nanti kasihan beda-beda tanggalnya. Jadi usahakan mahasiswa bisa mengerjakan ujiannya dulu sebelum keluar kota, atau saat keluar kota bisa saat sampai di tempat tujuan bisa mengerjakan ujiannya, karena waktu ujian ini kan panjang sampai jam 9 malam ya. Ada lagi, Pak. Ya, silakan. Mau tanya, kalau untuk tanda tangan di BJU menggunakan tanda tangan digital aplikasi di Android boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau masih belum puas, bertanya. Bisa dikirim ke link pertanyaannya, nanti saya jawab satu persatu dan dijadikan tabel. Kalau merasa atau penjelasannya kurang mantap, nah bisa ditanyakan melalui link yang sudah disediakan. Oke. Oke, Bu Eni, sampai jam berapa? Sudah Pak, ini belum nggak ada pertanyaan lagi yang masuk. Berapa pesertanya? Ini berkurang dari 90-an, Pak. 90-an. Terus Coba, itu kalau tadi pertanyaannya beda-beda. Walaupun pertanyaannya sama, itu yang tanya ada yang orang PGSD, ada yang orang akuntansi, ada yang orang FSD. Coba Henry, kalau di chat itu bisa mengirim ke semua peserta nggak? Apakah peserta itu sudah menerima surat edaran atau belum? Bisa dikirim ke peserta itu. Diumumin aja Pak, bagi peserta silahkan kirim di kolom pertanyaan itu, beritahu kita apakah kalian sudah menerima surat edaran ya Bapak. Oke, nanti kita dapat respon dari mereka Pak. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa, silahkan kirim jawaban di kolom chat. Apakah teman-teman mahasiswa sudah menerima surat edaran mengenai UAS take home exam ini atau belum? Karena surat pemberitahuan ini sudah dikirim kira-kira 2 minggu yang lalu. Dikirim melalui pemberitahuan UPJJ, melalui email, melalui WA group, dan lain-lain.